Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Aswar Hanif Eskom MMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kuliah website pencari universitas. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Arabella Rea Centika dengan NIM 122200759 bersama dengan teman-teman saya, Rimadia Setiawati dengan NIM 122200481, lalu ada Rehan Eka Mentaro dengan NIM 122200503, dan yang terakhir ada Farhan Sofwan Mulisin dengan NIM 122200520. Pada pembahasan yang pertama, di sini saya akan sedikit menjabarkan yang ada di latar belakang. Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan informasi terkait kampus atau perguruan tinggi menjadi semakin penting. Proses pencarian kampus yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan calon mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya solusi inovatif yang memudahkan mereka dalam menjelajahi opsi kampus yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua ada solusi pengembangan. Kuliah adalah portal info kampus perguruan tinggi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, perguruan tinggi memiliki banyak jenis, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, hingga politeknik. Selain itu, perguruan tinggi juga dibedakan lagi menjadi kampus negeri yang merupakan milik pemerintah dan kampus swasta yang pada umumnya dimiliki oleh yayasan. Banyaknya jenis perguruan tinggi ini memberikan banyak pilihan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya ada manfaat program. Manfaat program dalam perencanaan sebuah web pencari kampus ini adalah untuk membantu mempermudah pencarian dalam mencari kampus dengan rekomendasi terbaik. Program web pencari kampus memiliki beberapa manfaat, antara lain mempermudah pencarian. Program ini memudahkan calon mahasiswa dalam mencari informasi tentang berbagai kampus dan program studi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Calon mahasiswa tidak perlu lagi mengunjungi kampus satu persatu untuk mendapatkan informasi. Mereka dapat melakukan pencarian secara online untuk menghemat waktu dan biaya transportasi. Yang ketiga, menyediakan informasi komprehensif. Program ini menyajikan informasi lengkap tentang kampus seperti program studi, biaya, fasilitas, kurikulum, dan lain sebagainya. Yang keempat, memudahkan perbandingan. Calon mahasiswa dapat membandingkan berbagai kampus dan program studi secara langsung, membantu mereka menentukan pilihan terbaik. Dan adapun beberapa manfaat lain seperti memberikan akses ke ulasan dan testimoni, memfasilitasi komunikasi dengan kampus, mendorong diversitas, memberikan sumber informasi untuk orang tua dan wali, memfasilitasi perencanaan karir. Dengan demikian, program web pencari kampus dapat menjadi alat yang berguna bagi calon mahasiswa untuk keputusan yang tepat dalam memilih institusi pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi mereka. Poin selanjutnya adalah landasan teori. Web pencari kampus adalah sebuah platform atau situs web yang membantu calon mahasiswa menemukan informasi tentang berbagai perguruan tinggi dan universitas. Lalu ada gambaran produk. Di sini berisi produk pasaran yang seperti kami buat, yaitu Kampuspedia. Kampuspedia merupakan portal anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa yang memberikan informasi seputar kampus, prestasi anak muda Indonesia, bedah jurusan, event kampus, dan beasiswa. Poin selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari produk yang kami buat dan yang menjadi referensi kami. Persamaannya yaitu, persamaan website kami dan Kampuspedia adalah sama-sama web informasi terkait berbagai institusi pendidikan atau kampus yang memiliki persamaan tujuan, yaitu membantu calon mahasiswa atau orang yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dalam mencari dan memilih kampus yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan akademik mereka. Persamaan lainnya juga meliputi tentang penyedia informasi daftar lengkap kampus-kampus yang tersedia di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Lalu, ada perbedaannya, yaitu perbedaan web kami dengan web Kampuspedia adalah website Kampuspedia memiliki fitur dan fungsi seperti online class, info, explore, tryout, internship, dan login. Sedangkan perbedaan website kami memiliki fitur dan fungsi yaitu pencarian kampus, jurusan, dan karir.
Lalu selanjutnya ada metode pengembangan. Metode yang kami gunakan yaitu metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall. Sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem kepada pengguna atau deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dari metode waterfall. Kelebihannya yaitu kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik, karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan dari metode waterfall. Yang pertama, requirement. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Lalu tahap yang kedua ada desain. Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Lalu yang tahap ketiga ada implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Lalu tahap yang selanjutnya yang keempat ada verification. Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistemnya sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem. Lalu yang kelima ada maintenance. Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tahap pelaksana. Website kuliah mengusung tema praktis dan serbaguna dalam perancangan tampilannya. Dengan mengutamakan skema warna yang modern dan menyegarkan, kuliah menciptakan pengalaman pengguna yang atraktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada interface dari website kami. Yang pertama ada tampilan homepage. Pada tampilan ini, user dapat melihat info top 3 kampus ternama. Yang kedua, ada tampilan menu lokasi kampus dan jurusan. Pada tampilan ini, user dapat mencari kampus sesuai dengan daerah yang mereka tempati dan juga bisa mencari jurusan yang mereka minati. Dan berikut ini adalah tampilan menu lokasi kampus dan jurusan yang bisa dipilih. Lokasi yang bisa dipilih ada Aceh, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan lain-lain. Dan jurusannya ada geografi dan kebumian, filsafat dan ilmu budaya, ekonomi dan bisnis, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh tampilan website setelah user memilih lokasi DKI Jakarta dan jurusan ilmu hukum. Maka akan tampil beberapa pilihan kampus sesuai dengan pencarian yang sudah dipilih. Pada tampilan ketiga ini yaitu tampilan jurusan yang paling diminati. Ketika membuka menu jurusan, user dapat melihat rekomendasi top 6 jurusan yang paling diminati. Selanjutnya, tampilan keempat ini yaitu tampilan saat membuka jurusan yang dipilih. Pada tampilan ini, user dapat melihat penjelasan mengenai jurusan yang user klik. Tahap pelaksana pada poin kelima ada tampilan jenjang karir berdasarkan jurusan. Ketika membuka menu karir, user dapat melihat rekomendasi karir yang paling diminati. Di sini terdapat 6 jurusan dan jenjang karir yang paling banyak diminati. Yang pertama ada ekonomi dan bisnis dengan contoh pekerjaan maklar saham atau broker saham. Yang kedua ada hukum dengan contoh pekerjaan pengacara atau lawyer. Yang ketiga ada sastra dengan contoh pekerjaan guru bahasa asing atau foreign language teacher. Yang keempat ada kedokteran dengan contoh pekerjaan dokter. Yang kelima ada teknik dengan contoh pekerjaan arsitektur atau arsitek. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada ilmu komputer dengan contoh pekerjaan programmer atau software developer. Selanjutnya, tahap pelaksana pada poin ke-6 ada tampilan pada saat membuka jenjang karir yang dipilih. Nah, pada tampilan ini, user juga dapat melihat penjelasan mengenai jenjang karir yang sudah user klik. Terima kasih kepada Bapak Aswar Hanif Eskom MMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan dari kelompok kami dapat dimengerti.
Karena dirasa presentasi dari kelompok kami sudah cukup, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.